Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin. Dan di video kali ini akhirnya kita akan membahas kenapa Canon adalah kamera terbaik. Dan ya, buat teman-teman yang belum tahu, gua akan jelasin dulu kalau ini sebenarnya adalah sebuah konsep series video. Walaupun seriesnya tidak terjadwal dengan baik se-moodnya gue buat bikin video, tapi di series ini kita akan membahas dari perspektif masing-masing fanboy brand kamera. Kenapa brand tersebut adalah brand kamera terbaik. Jadi kita bahas sebisa mungkin, sebanyak mungkin brand kamera yang berbeda-beda. Karena ini gue taruh depan gitu, gue jelasin dulu karena banyak yang salah nangkep ya. Gue juga nggak ngerti kenapa. Jadi ada di video, kita itu udah bahas tentang kenapa Fujifilm kamera terbaik, kenapa Sony kamera terbaik, dan di masing-masing video ada yang bahas, gue bilang Fujifilm kamera terbaik karena dibayar, gue bilang Sony kamera terbaik karena dibayar, gue nggak ngerti gitu. Kenapa gitu, itu aneh banget, udah ada 2 video padahal. Dan di sini gue pengen lanjutin aja, kalau kita akan membahas, kita mencoba untuk mendapatkan perspektif gitu, dari fanboy satu brand kamera. Dan di video ini kita akan bahas hal-hal baik dari brand Canon. Kenapa Canon bisa jadi kamera terbaik untuk beberapa orang. Karena gue juga harus tekenin, menurut gue nggak ada kamera yang terbaik untuk semua orang. Nggak ada gitu. Tapi mungkin ada kamera yang terbaik untuk kita masing-masing. Karena kita punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya workflow yang berbeda-beda, punya tipe konten yang berbeda-beda. Jadi setiap orang pasti punya pilihan yang terbaik juga buat dia gitu, dan mungkin berbeda-beda. Tapi kita bahas di series ini spesifik satu persatu gitu dari setiap brand tersebut. Dan kali ini kita akan bahas tentang Canon. Lalu kalau misalkan ada pembahasan yang dirasa kurang tepat di video ini, ada pendapat gua yang mungkin berlawanan dengan pendapat kalian, atau ada yang kurang, kalian punya pendapat sendiri yang pengen diutarakan juga, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Pastiin kalian tetap civil gitu ya, tetap berpendapat dengan bijak, dengan terlihat berpendidikan gitu ya. Jadi ya itu, kita buka ruang diskusi juga di kolom komentar gitu. Silahkan kalian taruh juga opini kalian, karena tidak ada opini yang salah juga menurut gua gitu. Paling nggak kita bisa berdiskusi dan menjadikan ini jadi diskusi yang konstruktif juga gitu. Asik, gue lagi banyak-banyakin kata-kata yang keren ya. Tapi oke, langsung aja kita bahas. Gue akan memposisikan diri sebagai fanboy Canon. Kira-kira kenapa Canon adalah brand kamera terbaik? Pertama yang perlu kalian tahu, Canon, gue yakin 99% dari orang yang nonton video ini pasti udah tahu dengan brand Canon gitu. Karena Canon memang salah satu brand yang leading juga di industri kamera, apalagi zaman DSLR dulu. Dulu itu cuma ada 2, Canon dan Nikon. Dan gue percaya banget kalau Canon memang menguasai mayoritas pasarnya saat itu. Begitu juga sekarang mereka masih termasuk ke dalam brand yang terbilang besar juga. Dan gue sangat yakin kalau itu memberikan Canon semacam step yang lebih jauh dibandingkan para pesaing-pesaingnya. Canon adalah salah satu brand kamera yang cukup leading gitu di industrinya. Mereka punya R&D yang kuat juga dan punya research yang begitu kuat gitu. Serta experience, pengalaman yang luar biasa panjang di dunia fotografi, videografi. Apalagi dulu Canon juga yang bener-bener ngasih gebrakan kamera foto buat video dengan kualitas tinggi gitu ya. Dulu itu zaman, termasuk kamera gua 550D itu jadi salah satu game changer gitu kan, karena kualitasnya mirip dengan 5D Mark II yang punya Canon juga, yang merupakan game changer juga di dunia industri video gitu kan. Jadi ya itu, Canon punya pengalaman yang cukup kuat. Itu pertama, karena mereka secara brand juga udah cukup mature gitu. Lalu kalau kita berbicara soal entry level kamera, jadi kamera-kamera yang low budget, harga let's say 12 juta ke bawah lah, atau 10 juta ke bawah. Menurut gua nggak ada lawan, Canon pemenangnya gitu. Bener-bener sampai saat ini brand lain itu menurut gue cukup ngap-ngapan untuk melawan Canon di ranah entry level. Kenapa? Karena ya opsi yang mereka tawarkan di harga 10 juta ke bawah itu banyak banget. Canon itu banyak banget. Ya entah dari mirrorless-nya, entah mungkin dari DSLR-nya juga, yang biasanya low budgetnya orang sekarang juga banyak masih ngelirik DSLR-nya dia yang entry level, dan itu membuat dia sangat kuat di pasar entry level, kuat banget. Oke, kalian bisa ngasih pembelaan, Sony juga banyak, ada A6000, ada A5100, 5000 gitu kan. Enggak, secara pasar sama sekali tidak melawan
penjualan entry levelnya Canon. Begitu juga Fuji apalagi. Fuji punya opsi yang cukup banyak. XA itu ada XA5, XA7 gitu kan. XA3 juga ada yang lebih murah lagi. Tapi in the end mereka engap gitu. Apalagi kalau kita bicara Fuji ya. Kalau Sony oke, mungkin Sony masih banyak yang ngebelain karena pasarnya pun masih napas gitu, masih lumayan. Masih oke lah, bisa ngelawan Canon dikit gitu kan, bisa lumayan tinggi kalau kita berbicara soal percentage. Tapi Fuji itu udah setengah mati kalau ngelawan Canon di ranah entry level. Entry level sampai saat ini yang merajai itu Canon. Karena gua pun kalau misalkan kalau kalian orang yang bilang pemula, punya budget mungkin sekitar 10 jutaan, lalu kalian pengen belajar dari awal fotografi, videografi, gua akan menyarankan Canon M50 gitu sebagai rekomendasi tertinggi gue. M50 Mark II gitu kan, karena mereka menawarkan simplicity juga di kamera ini, bener-bener simple dan ease of use juga, bener-bener gampang buat dipakai. Nah ini salah satu key point yang nggak bisa dilawan oleh brand lain untuk menggait para pengguna baru di ranah entry level. Ibaratnya gini, yang gue sering kasih analogi juga, kalian ke toko kamera nih, kalian sebagai awam banget nggak tahu apa-apa, kalian ditunjukin opsi kamera 7 jutaan antara Sony, Canon, dan Fuji. Ini contoh aja, ada juga mungkin brand lain, cuma ini buat contoh aja. Silahkan kalian lihat layarnya, nyalain, kalian operasikan, ubah menu-menunya. Itu paling enak Canon doang udah. Paling enak Canon doang, kalian bisa touchscreen, kalian bisa ubah, gambarnya juga kelihatan paling bagus. Layarnya biasanya paling tajam juga di kelasnya, kayak kalau kita berbicara yang murah, M100, M200, itu cukup murah, tapi pengoperasiannya juga udah enak banget, autofocusnya juga udah bagus gitu kan kalau di Full HD. Kayaknya mereka nggak bisa 4K juga seingat gue, tapi ya itu pokoknya enak. Udah autofocusnya reliable banget, lalu dioperasikannya juga gampang, gambarnya juga cakep di M100. Seingat gue dulu, gue juga ada reviewnya kalau kalian kepo. Dan menurut gue itu membuat dia udah no doubt sebagai pemenang gitu, tanpa ragu sebagai pemenang di kalangan entry level gitu. Jadi itu gua sedikit utarakan dulu kalau kita berbicara soal entry level, kalian mau bahas dari segi apapun ya, experience, feature, dan ya feature mungkin masih bisa beradu dengan brand lain, tapi experience nggak bisa beradu sama sekali sama Canon. Lalu opsi Canon tuh banyak banget. Bahkan beberapa brand juga gue lihat udah nggak serius buat jalanin entry level karena harus beradu sama smartphone juga biasanya. Cuma Canon doang yang bisa survive. Nah, terlepas dari itu, sekarang kita bahas ke Canon secara general gitu. Canon ke jajaran yang lebih tingginya juga, RF system gitu. Karena orang banyak yang komplain gini, spesifikasinya kalau kita lihat dibandingkan dengan harga, ibaratnya apa ya, spec on paper gitu kita lihat, dibandingkan dengan harga. Kalau kita lihat di brand lain, biasanya kita mendapatkan spesifikasi yang kadang jauh lebih tinggi. Kadang jauh lebih tinggi, atau ya kadang lebih tinggi aja gitu. Cuman gini, mungkin ini agak terlalu sering untuk diangkat, terlalu sering dipakai juga untuk ngebelain Canon gitu. Tapi gue bisa sangat memahami kalau user experience Canon itu tetap juara gitu. Tetap rasa mengoperasikan kamera Canon itu enak banget. Dan itu kadang yang membuatnya menang di hati para usernya gitu. Jadi gini, kalian suka lihat nggak sih orang kalau posting itu, kalau anak-anak muda galau gitu ya, kadang yang ganteng akan kalah dengan yang nyaman gitu. Yang kaya juga akan kalah dengan yang nyaman gitu. Jadi intinya nyaman. Dan ini yang gua rasa dipegang juga prinsipnya oleh, mungkin secara tidak sadar ya, tapi gue yakin banget banyak user Canon yang memegang prinsip kenapa mereka masih pakai Canon R5, R6, RP, R gitu kan. Itu karena nyaman, karena memang senyaman itu pakai kamera Canon. Walaupun misalkan kita lihat Canon EOS R6 itu lumayan mahal loh. R6 mungkin bisa kita adu dengan A74. Kalau kita lihat spesifikasi memang nggak ngelawan, tapi gue bisa, ini mungkin opini ya, mungkin subjektif, tapi gue bisa bilang ke kalian kalau gue paham banget kenapa ada orang yang lebih memilih R6 gitu, karena emang senyaman itu dipakainya. Ujung-ujungnya ya karena nyaman. Oke, mungkin gue buat mengeluarkan opini ini agak aneh karena kalian tahu gue pakai A74 gitu. Gue ada A74 di sini karena spesifikasinya gue butuh gitu. Karena gue nerdy juga soal kamera. Tapi masalahnya gini,
itu gua mungkin berbeda lagi dengan orang lain. Karena ibaratnya gini, kayak si kayak si A74 lah kita bilang. Speknya tinggi banget nih ya, speknya tinggi banget. Dia ada Al-Intra, H265, H264, kita bisa pilih semuanya. XAVC-HS, XAVC-SI, S-Lock-nya sampai dalam-dalam kita bisa ubah gamutnya dan bla 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 blanya. Tapi problemnya adalah belum tentu semua orang yang pakai A74 atau yang ya bermain di kelas itu belum tentu pakai fitur tersebut. Percaya sama gua. Karena kita itu hobi banget ngumpulin kamera-kamera high spec di sini. Fujifilm, for example, Fujifilm X-T4 sampai bitrate-nya sampai 400. Bisa 10 bit 422, bisa f-log gitu kan. Apakah kita pakai? Enggak gitu. Kita pakai di bitrate rendahnya 100, kita pakai kompresinya Longgop, bukan Al-Intra. Dia bisa Al-Intra, kita pakai Longgop yang filenya kecil dan ya filenya kecil gitu, filenya kecil, informasinya nggak sebanyak Al-Intra, tapi kita pakai itu karena lebih efisien gitu. Padahal kamera kita bisa lebih. Jadi ini konsepnya adalah overkill gitu, gear yang overkill. Nah, banyak orang yang merasakan hal yang sama juga kalau mereka memilih brand-brand yang jual spesifikasi gitu. Kadang mereka mikir, oke nih si kamera ini speknya gila-gilaan nih, udah bisa sampai serba, kita anggap kalau nilai spek 9999, nilai speknya tinggi banget gitu. Tapi nggak dipakai, dan ketika mereka operasikan kameranya, mereka malah merasa nggak familiar, terus kesulitan dengan navigasinya, dan gambarnya mungkin tidak terlalu memuaskan gitu ketika mereka motret dan ngelihat langsung di kamera, kok kayaknya ada yang kurang. Banyak yang ngalamin kayak gitu, dan itu tempatnya si Canon EOS R System. Karena gue bener-bener ngerasain banget. Ketika gue pakai R5, R6, nggak usah mereka, Canon EOS R, itu ketika gue pegang dulu, itu bikin gue hobi motret. Dan gue bukan fotografer. Gitu ya. Tapi ya karena job gue adalah reviewer kamera, otomatis gue harus coba fitur-fitur kamera juga gitu, se-komplit mungkin. Tapi ya kadang-kadang gue moto gitu, kadang-kadang enak juga moto, seru. Cuman gue bukan fotografer. Dan ketika gue megang Canon EOS R waktu itu gue juga lagi gawe sebagai videographer ya, buat acara TV gitu. Dan ketika gue bawa-bawa EOS R yang lagi gue review juga ke kerjaan gue jadi hobi motret. Bener-bener gue kayak moto tuh, wah cakep banget, cakep banget gitu. Kayak hasil fotonya langsung cakep, di layarnya langsung kelihatan cakep, di IVF langsung kelihatan cakep, dan experience ketika gue ngambil gambar tersebut itu juga menyenangkan gitu. Nomor satu, experience ketika gue ngambil gambar itu kamera-kamera Canon nomor satu. Apalagi pas gue kemarin review R3 ya, itu luar biasa gitu. Kalau kalian belum nonton silahkan lihat review flagshipnya Canon yang terbaru, mirrorless flagshipnya Canon R3. Itu racun banget jujur. Dan itu belum ada yang ngalahin experience wise ya, kayak dari segi experience belum ada yang ngalahin. Canon itu kalau ada kamera baru selalu itu paling gampang buat gue adaptasi. Unboxingnya biasanya paling asik dibandingin gue unboxing kamera Nikon, unboxing kamera Sony. Biasanya gue agak oke, cari-cari. Kalau Fuji ya kan gue pengguna Fuji, jadi ya udah hafal gitu. Canon walaupun gue bukan pengguna utama Canon, tapi kalau ada kamera baru Canon gue unboxing itu biasanya paling asik gitu, karena langsung klop, langsung enak, dan memahami seluk-beluknya tuh gampang gitu. Dan itu membuat dia tak terkalahkan di situ. Lalu hal yang mungkin agak jarang dibahas, cuman gue akan keluarkan di sini aja. Gue juga berusaha nggak terlalu berbelit-belit di sini. Entah kenapa. Jadi gini, kalau soal desain estetik ya, desain estetik gue bisa bilang Sony gue nggak begitu suka desainnya. Entah untuk diliatin atau untuk difoto, kurang begitu fotogenik juga. Kecuali kalau udah di rigging pakai small rig ya, itu biasa jadi ganteng banget. Semua kamera begitu biasanya. Cuman gini, yang fotogenik itu Fuji. Fuji itu kameranya cakep-cakep kalau masuk ke foto. Ya karena desain retronya juga gitu kan, ngelihat kayak kelihatan unik, klasik, dan cakep aja gitu. Canon itu dia nggak begitu fotogenik, coba kalian lihat. Kayaknya tuh biasa aja gitu di situ. Cuman gue akan sambil pasangin lensa kali ya, biar lebih kerasa kerennya.
balik lagi, dia nggak fotogenik. Mungkin kalian nggak merasakan hal yang gue jelaskan di sini, tapi Canon itu satu-satunya brand kamera yang, karena gue kan reviewer kamera ya, gue banyak nyobain brand kamera beda-beda gitu. Tapi cuma ketika pakai Canon, termasuk R3 yang terakhir gue bahas juga, terutama di R system ini memang utamanya. Entah kenapa mereka tuh satu-satunya kamera yang kalau gue lagi review, gue liatin begini tuh demen, cakep, cakep, cakep. Jadi kayak kita lagi mandangin doi tuh gini. Gue juga apa ya, ini subjektif balik lagi, tapi kalian silahkan coba kalau kalian di toko kamera gitu ya, kalian liatin body Canon R system itu, gue bisa bilang paling cakep, tapi tidak fotogenik gitu. Kayak kalau kalian lihat dari situ ya udah gitu. Walaupun berapa kali gue bilang di video ganteng ya, tapi mungkin kalian nggak ngerasa gitu, karena yang dirasain agak beda gitu dengan ngeliat langsung tuh. Entah kenapa dia naikin mood gitu. Gue suka banget pakai kamera Canon tuh, dia naikin mood, dilihatnya ganteng. Apalagi si R3 lebih gila lagi karena dia terasa profesional banget juga. Tapi profesionalnya nggak kaku gitu, kelihatan tetap cakep gitu. Nah itu yang gue suka, itu yang gue rasa perlu juga gue utarain, karena di sini kita ngomongin bagus-bagusnya Canon aja gitu kan. Jadi ya itu termasuk yang keluar juga. Gue suka dengan desain estetik dia, terasa ganteng. Walaupun tidak fotogenik tapi ningkatin mood gitu ketika lagi dipakai. Dan gue rasa kalau gue lagi bawa keluar juga orang-orang bisa berpendapat demikian gitu ketika ngelihat secara langsung kameranya. Gitu. Jadi itu satu poin yang menurut gue perlu kalian pahami juga. Selanjutnya soal warna. Mungkin soal warna Canon beberapa orang menganggap overrated. Gue juga mungkin gini ya, gue juga termasuk yang menganggap mungkin overrated kalau kita bahas soal warna. Tapi di satu sisi kalau kita bahas lebih mendalam, memang ada hal yang menarik di sini. Kalau masalah overrated gini, Sony juga warnanya sebenarnya lumayan bagus. Cuman dia itu nggak konsisten. Di beberapa model kamera berbeda, warnanya agak beda-beda sedikit tonnya gitu. Tapi tetap bisa kita grading, bisa kita warnain sedikit, warnanya bisa jadi bagus juga gitu. Cuman gue ngerasain beberapa kali gue pakai kamera yang berbeda-beda, kamera Canon juga ganti-ganti. Gue beberapa kali nyobain kamera Canon itu warnanya tuh konsisten. Memang bisa memberikan warna yang langsung appealing gitu. Warnanya netral, bukan yang appealingnya tuh kalau kayak Fuji itu biasanya di Provia tuh dia agak kontras dikit gitu dibandingkan warna netral Canon. Jadi dilihatnya lebih appealing memang kalau di Fuji. Cuman Canon ini menjaga warnanya tetap natural, tapi enak dilihatnya gitu, tapi tetap cakep. Balik lagi, ini mungkin subjektif, ini juga yang gua rasain, ini yang gua pengalaman sendiri ya. Terserah kalau kalian punya pengalaman berbeda, punya pendapat berbeda, silahkan taruh di kolom komentar, kita diskusi juga nggak apa-apa. Tapi berdasarkan pengalaman gue, Canon memberikan warna yang bagus secara konsisten. Walaupun gue nggak bilang warna kamera lain jelek juga, kadang ya tinggal kita sesuaikan beberapa settingan, kita bisa grading sedikit juga pas editing, warnanya bagus sesuai selera kita. Cuman, memang Canon ini gue jarang banget, bahkan gue nggak pernah utak-atik warna Canon di kameranya. Gitu, bener-bener gue udah langsung suka dengan warnanya. Di kamera apapun yang gue coba belakangan ini, kamera Canon. Ya yang lama juga sebenarnya gue nggak pernah utak-atik sih, tapi warnanya gue udah suka aja gitu. Dan oke, mungkin itu subjektif. Gue bilang warnanya bagus, kalian mungkin pengguna Nikon bilang Nikon warna lebih bagus, kalian pengguna Fuji bilang Fuji warna lebih bagus, pengguna Sony bilang Sony warna lebih bagus. Ya gue nggak ada yang menyalahkan kalian gitu. Kalian mungkin lebih suka dengan kamera-kamera tersebut. Cuman yang gue rasain si Canon ini memang konsisten. Gini, mungkin ada satu aspek yang bisa gue bilang cukup objektif. Kalau tadi subjektif, pengalaman gua, experience gua merasakan warnanya bagus. Tapi coba kalian lihat, ada plugin yang menawarkan bisa mengimprove warna Sony jadi rasa warna Canon. Mengimprove warna kamera Fuji jadi rasa warna Canon. Menurut gue itu salah satu poin objektif yang menandakan ya Canon one of the best gitu warnanya. Gue belum ngeliat ada plugin atau LUTs yang bisa bikin warna Canon jadi warna Sony gitu. Mungkin ada, tapi nggak sebesar
yang tadi itu yang jadi warna Canon. Karena memang rata-rata kamera tuh banyak banget pengen nyamain warna Canon gitu. Bener-bener, gue juga apa ya, ini objektif gitu loh. Ini yang gue lihat aja di internet, dan gue pun bukan pengguna Canon. Jadi bukan Canon centric. Oh mungkin algoritma gue memang bikin kayak gitu. Enggak, karena ya memang pada realitanya banyak pengguna brand lain yang pengen warnanya kayak warna Canon gitu. Jadi itu satu hal yang jadi poin objektif kenapa hal tersebut bisa meyakinkan kalau warna Canon lebih bagus gitu. Oke, jadi itu sebenarnya sih garis besarnya itu udah selesai, udah gue jabarin. Garis besarnya adalah kalau kalian adalah tipe user yang lebih mementingkan kenyamanan, lebih mementingkan experience pengambilan gambar yang maksimal, gua rasa kalian adalah tipe-tipe pengguna Canon gitu. Oke, bukan spek yang terbaik, tapi itu kalau kita berbicara soal ini ya, spek foto, video. Tapi kalau kita berbicara soal glass, soal lensa, ya lensa RF sebenarnya salah satu yang terbaik juga menurut gua. Cuman kalau kita berbicara soal spesifikasi, oke, di harga yang sama mungkin brand-brand lain menawarkan spek-spek yang lebih tinggi, tapi ya balik lagi yang tadi gue jelasin, sebenarnya gue berulang-ulang aja gitu. Experience ujung-ujungnya bakal menang gitu. Karena nggak sedikit ya temen gue yang coba untuk pengen cobain pindah ke Sony, terus kayak kurang serk aja gitu sama settingannya. Walaupun dia tahu spesifikasi si kamera yang dia pakai ini lebih tinggi gitu, mungkin burst rate-nya, megapikselnya, dan lililililnya. Tapi in the end ya kita nggak bisa ngejudge dia juga. Dia merasa lebih nyaman menggunakan RF system, ya it's the best for him gitu loh. Dan ya balik lagi, gue sebagai kamera reviewer, gue akan bilang itu sangat wajar dan gue sangat paham. Cuman memang berbeda dengan kita kadang ya dipengaruhi oleh budget juga, dipengaruhi oleh kita sebagai reviewer butuh spek-spek tinggi tersebut dan lain sebagainya. Ya balik lagi usernya lah, keputusannya ada di kalian. Kalian lebih nyaman menggunakan kamera seperti apa. Dan dari sudut pandang fanboynya Canon, gue bisa sangat paham kenapa mereka bisa bilang Canon adalah kamera terbaik. Paling segitu aja buat video kali ini, sedikit pembahasan tentang kenapa Canon adalah kamera terbaik. Berarti udah 3 brand kamera, kita udah bahas soal Fujifilm, udah bahas soal Sony, lalu sekarang Canon. Mungkin selanjutnya kita bahas soal Lumix. Gimana, kalian excited? Silahkan komentar di bawah. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.